Selamat datang Bapak Hernowo dan Pak Widianto. Selamat sore. Selamat datang, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin acara akan sebentar lagi kita mulai ya Pak ya. Kita tunggu peserta lagi. Oh ya, Pak. Gimana kabarnya Mas Hernowo?
Gimana, Pak? Alhamdulillah. Oh, Bu Suprapti ada, Bu. Kebetulan saya sedang satu ruangan dengan Bu Dianita di sini. Oh iya. Bu Suprapti, selamat datang. Selamat sore, Bu. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ini Waalaikumsalam. minta izin Mbak Dian. Aduh, Mbak, maaf banget. Iya. Ini aku menyelinap sebentar keluar. Iya, Bu. Keluar Tadi Bu ini. Dianita juga sudah memberitahukan kepada saya kalau Ibu sedang ada agenda lain untuk Iya, sore ini. mohon maaf banget ini. Iya. Silakan Bu Dian, silakan masuk. Selamat sore Mas Hernowo, Pak Widianto. Ya, selamat sore Bu Rapti. Gimana Pak sehat, Bu? Widianto. Saya tuh kadang ke Wika Mas Eno. Gimana? Mungkin belum ketemu. Iya. Pak Hernowo angkatan tahun berapa? Saya masuk 93. Berarti saya keluar Bapak itu ya maksudnya. Pak Widi, Pak? Iya, Bu. Masuk 92, Bu. Oh, Makanya dengan Mas Hernowo kok nggak asing sebenarnya wajahnya. Asingnya. Ya, Pak Widi lebih terkenal nggak asing. Assalamualaikum Pak Hernowo, salam kenal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Rifki. Saya di Departemen 5 Pak. Di mana di proyek kalau? Proyek Tumbang Sambahiran Pak. Iya. Oh, cuma sampai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Prapti, Pak Hernowo, Pak Widianto, dan Mas Rifki. Matur nuwun juga Bu Dian. Kenapa Boleh, Pak Bu. Wid? Bantu nih. Ya kan Bu Prapti nggak bisa Bu. iya, makanya ini katanya suruh gabung. Minta maaf Bu Dian. Mohon maaf. Ini tiba kok disuruh ada agenda yang lain. Jadi saya izin live ya Bu Ngomong Dian. sebentar. Moga Ngomong apa ya? seadanya aja. Nuwun sewu banget itu sudah harus. Moga untuk moderator. Mbak Heni. Iya, iya Bu. Saya sudah boleh minta izin kan? Oh, ya udah deh Bu, langsung. Soalnya ternyata kita harus buka dulu, tapi agak lumayan makan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Ngomong dibuka dulu. Nanti kalau saya itu bisa keluar, saya gabung. Tapi ini nggak saya tutup. Oke. Terima kasih. Ya. Sebentar, Bu. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada para hadirin dalam sosialisasi promosi penerimaan mahasiswa baru jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Untuk acara pada hari ini, kita kedatangan para alumni jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang yang sudah sukses di bidangnya masing-masing dan yang akan memberikan inspirasi untuk para calon mahasiswa baru yang telah hadir pada acara sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama, Bapak Hernowo Adrianto, selaku General Manager Departemen 2 PT Wijaya Karya. Yang kedua, Ibu Suprapti, selaku Senior Editor PT Jasa Marga. Yang ketiga, Bapak Widianto, selaku Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasi 3
Adinix RMC Indonesia. Ini diawasi besi terus ya, Ki. Dan yang terakhir, Ibu Dianita Ratna Kusuma Stuti selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber kita pada sore hari ini berkenan hadir pada acara sosialisasi promosi PMB Jurusan Teknik Sipil secara online. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sharing pengalaman dari alumni kita, kesan-kesan atau cerita-cerita menarik selama Bapak dan Ibu menempuh studi di Polines, khususnya jurusan Teknik Sipil. Yang pertama, saya persilakan ke Bapak Hernowo untuk berkenan membagi kepada kita semua, kepada Ibu Suprapti, karena Ibu yang akan, kepada Ibu Suprapti terlebih dahulu, untuk berkenan membagikan kesan-kesan pertama kali studi lanjut di Polines. Kepada Ibu Suprapti, saya persilahkan. Sepertinya Ibu Suprapti sedang ada agenda. Saya lanjutkan ke narasumber yang kedua, kepada Bapak Hernowo. Apakah Bapak berkenan, Pak? Baik, Mbak. Dipersilakan Pak Hernowo. Ya. Terima kasih. Mbak ini Bu Dianita atas waktu yang diberikan kepada saya. Mas Widianto senior. Ya, mungkin saya akan sharing saja sih dari pengalaman saya, mulai dari kuliah di Politeknik, pengalaman kerja saya sampai dengan sekarang. Saya masuk Politeknik di tahun 1993 dan lulus di 96. Saya ngambil pada satu jurusan gedung. Jadi pada saat itu ada dua jurusan, gedung dan sipil. Dan kebetulan saya mengambil di jurusan gedung. Dan lulus di tahun 96. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa dari Politeknik dan masuk ikatan dinas di Utama Karya sebenarnya pada saat itu. Dari pengalaman belajar di Politeknik yang saya peroleh memang sangat berguna sekali ya bagi menunjang tugas-tugas saya, terutama pada saat saya masuk di lingkungan kerja. Jadi pada ilmu-ilmu dasar itu bisa pada saat itu sebagai staf teknik saya, yaitu menghitung volume, membaca gambar, langkah-langkah awal pada saat saya mulai bekerja. Saya pada waktu itu juga tidak tahu bekerja ada apa, volume sudah jelas di BG, kenapa harus dihitung ulang. Ternyata setelah berapa kali proses yang laksanakan, ternyata pengecekan diperoleh pada saat belajar di Politeknik sangat berguna. Jadi dengan recheck, perhitungan kembali akan sangat menentukan strategi di dalam menjalankan suatu proyek, bahwa volume yang ada di PG belum tentu sesuai dengan ada di gambar, dan pelaksanaan pasti akan ada perubahan. Dari situ bisa untuk menentukan pricing, apalagi jika kita mengerjakan tender. Jadi ilmu yang kita terima dari mulai kita mempelajari apa itu ya, masih ukur manual, gambar pun saat itu juga masih belum ada AutoCAD ya. Ini zaman jadul nih. Tapi sangat bermanfaat dengan sekarang adanya teknologi yang lebih tinggi. Harusnya teman-teman anak-anak yang nanti akan belajar di Polines lebih termotivasi lagi, karena saat ini dunia kerja terutama di teknik sipil masih sangat dibutuhkan dan juga peluangnya masih sangat besar. Apalagi saat sekarang dibutuhkan orientasi terhadap kualitas
yang dituntut sangat tinggi. Jadi dengan terbiasanya kita di Politeknik mempelajari hal yang detail, kita bisa lebih fokus terhadap orientasi dan detail. Kita saat ini produk yang dihasilkan dalam jasa konstruksi tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga dituntut lebih cepat dengan problem solving yang harus tepat. Dan estetika harus diutamakan. Karena seperti mungkin teman-teman semua lihat berapa kali Presiden melaksanakan peresmian-peresmian, hal itu yang dilihat terutama estetikanya, kualitas pekerjaannya, waktu yang diselesaikan. Dengan kita belajar di Politeknik, ilmu-ilmu yang kita peroleh pada saat belajar di Politeknik akan sangat bermanfaat sekali. Jadi selain kita belajar di Politeknik, kita saat itu juga belajar tentang teknologi bahan. Teknologi bahan sangat variatif dan terus harus kita pelajari. Mungkin nanti dari Mas Widianto banyak juga akan bercerita terutama dengan teknologi bahan karena berkaitan dengan akademik sesuatu produk yang sangat masif perubahannya dan inovatif. Jadi selain ilmu yang kita peroleh di Politeknik, kita juga harus mengembangkan diri, mencari ilmu-ilmu yang lain di luar. Kita harus bisa mengembangkan dari ilmu-ilmu dasar yang sudah kita peroleh dengan sangat bagus yang kita peroleh di Politeknik. Dengan teknologi bahan tadi, misalnya ada modular, bahan biosintetik yang baru, kita juga bisa mengembangkan produk-produk yang lain. Kita harus lebih inovatif, karena dengan kita inovatif, kita akan bisa bertahan. Kita akan bisa lebih maju dan tumbuh. Dari ilmu selain teknik, juga mendapat ilmu tentang manajerial. Kita peroleh ilmu-ilmu dasar, yaitu perhitungan RAP. Dari RAP itu kita bisa mengembangkan lagi untuk memperoleh tender. Dari perolehan tender itu kita orientasi terhadap laba. Kita orientasi terhadap perolehan margin yang harus kita peroleh, target margin. Jadi kita bisa tumbuh dengan perolehan margin yang tinggi, kita bisa survive dengan pertumbuhan yang ada. Dengan metode kerja yang tepat, waktu pekerjaan yang lebih maju, kita bisa memperoleh gain, memperoleh laba dan bisa tumbuh. Jika kita posisikan kita sebagai pengusaha misalnya, kita sudah bisa berpikir nantinya perusahaan akan dibawa kemana. Kita sebagai alumni Politeknik jangan cuma sebagai istilahnya lapis kedua, kita bisa punya kesempatan untuk menjadi lapis ke-1, BOD-1 dan menjadi BOD. Seperti Mas Widianto yang sekarang sudah menjadi direktur ya, alumni dari Politeknik juga. Harapannya kita sebagai alumni akan sangat diperlukan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh. Selain dari manajerial tadi, kita sudah ada kemajuan lagi, yaitu tentang teknologi digital. Sekarang sudah zamannya digital, kita sudah harus makin bisa maju. Salah satu contohnya itu pemakaian BIM. Jadi dengan adanya BIM, kita sudah bisa menganalisa desain yang ada, kita bisa menghitung klaim, kita bisa membuat modeling, scheduling, dan estimating yang lebih tepat, lebih sesuai dengan kondisi lapangan, dan juga bisa memberikan animasi visualisasi. Jadi dengan berbagai dukungan teknologi, ilmu yang kita peroleh pada saat kita belajar, dengan pengembangan diri kita,
saya pun sampai sekarang masih belajar juga. Jadi kata sukses itu belum tercapai karena kita sama-sama masih belajar, cuma saya lebih dulu lulus dan lebih dulu menjalani masuk di dunia kerja. Adapun untuk proses belajar tetap kita selama masih bisa dan masih ada kesempatan, kita tetap harus belajar dengan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh di Politeknik. Adapun kuliah di Politeknik dengan waktu yang lebih firm dibanding kuliah di umum, dari mungkin jamnya dulu jam 8 sampai siang jam 12 tiap hari. Kalau di kuliah umum mungkin waktunya yang tidak teratur. Kita mempunyai waktu kuliah dan juga ilmu yang kita peroleh mungkin lebih bagus dan lebih banyak waktu. Jadi pengembangan, kita ada kesempatan selalu untuk mengembangkan diri kita sendiri dan juga mencari ilmu-ilmu yang lain supaya kita tidak ketinggalan dengan ilmu yang ada sekarang, teknologi yang ada sekarang, dan juga terutama untuk digitalisasi tadi. Harapannya teman-teman dengan lulus dari Politeknik, masuk dari Politeknik akan bisa dihasilkan profesional yang sangat berkualitas, dan itu akan diperlukan pada saat sekarang dan masa yang akan datang, terutama saat ini juga pertumbuhan ekonomi terutama dari APBN dalam pekerjaan umum semakin tumbuh dan masih akan terus berkembang. Jadi dengan adanya Politeknik kita harus semangat dan kita bisa dan akan tetap dibutuhkan lulusan-lulusan terbaik dari Politeknik. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin nanti kita bisa sharing sama-sama, kita gali. Mungkin ada pertanyaan dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hernowo atas sharingnya. Benar yang dikatakan dengan sama Pak Hernowo. Mungkin kalau misalnya di universitas lain, kita waktunya tidak tentu, soalnya tergantung sama jadwal. Tapi kalau di Politeknik itu udah diatur dari jam 7 sampai dengan jam 2, itu mata kuliahnya apa saja, terus semester ini mungkin sama kayak SMA kali ya. Semester 1 kalian harus ngambil apa aja, semester 2 sampai dengan semester berikutnya ngambil apa saja, beda dengan universitas. Kalau misalnya universitas yang mengatur adalah diri kalian sendiri, para calon mahasiswa baru, tapi kalau di Politeknik itu udah diatur. Intinya kalau untuk D3 3 tahun selesai, untuk S1 4 tahun selesai. Jadi udah clear gitu. Kalian tinggal mengikuti jalan ceritanya di sini saja. Oke, kita ke narasumber yang kedua, Bapak Widianto. Mungkin Bapak berkenan untuk bercerita sama seperti Pak Hernowo terkait kesan-kesannya selama di Politeknik seperti apa, khususnya Polines. Kepada Pak Widianto saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dianita Ratna, yang terhormat Mas Hernowo, dan Ibu Suprapti, serta teman-teman semua, dan Bu Heni. Terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal yang yang kalau mengenai Polines itu banyak yang bisa diceritakan gitu ya. Tapi yang pertama, saya bersyukur sekali bahwa saya pernah kuliah di Polines gitu aja ya. Pernah kuliah di mana di tempat yang saya pikir itu universitas, tapi ternyata lebih dari universitas menurut saya. Dari beberapa hal gitu ya. Yang pertama, mungkin saya harus menyampaikan terima kasih pertama itu ke Bu Dianita Ratna ya, karena seingat saya Bu Dian tuh waktu itu sudah menjadi dosen pada saat saya masuk tahun 92. Itu dosen paling muda waktu itu ya Bu Ratna ya, Bu Dian ya, kalau nggak salah. Iya betul, saya di Lab BB. Itu menurut saya itu Ibu Dian itu salah satu contoh profil mahasiswa Polines yang yang sangat bisa beradaptasi dan dengan cepat itu bisa menyesuaikan dengan kita yang masih mahasiswa waktu itu ya, sehingga kalau ada apa waktu itu kita cerita ke Bu Dian tuh. Mungkin sampai sekarang mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada apa ya ke Bu Dian mungkin tuh ya. Nah, jadi
saya yang pertama sangat bersyukur sekali. Kemudian yang kedua, di Polines itu menurut saya kampus yang banyak apa ya, sampai sama yang sampaikan Mas Herno tadi ya, kita seingat saya kita kuliah tuh jam 7 sampai jam 4 sore ya. Jam 4 ya mulanya. Jam 4 sore. Terus kemudian jam 4 sore sampai maghrib sampai jam 6 jam 7 itu kita masih di kampus, hanya cuma ngobrol sama teman-teman gitu ya. Ngobrol sama teman-teman ya di sekitar kampus itu ya. Terus kemudian kita pulang, kebetulan saya rumah Semarang gitu ya. Nah, saya merasa bahwa selama 3 tahun itu memang nggak sadar ya bahwa waktu kita selama 24 jam itu kira-kira mungkin lebih ya 12 jam di kampus gitu ya. Dengan di kompleks itulah, dan itu banyak hal yang bisa kita peroleh di situ. Yang pertama adalah saya dulu waktu masuk ke Polines teknik sipil ya masuk teknik sipil begitu aja ya, tapi ternyata di teknik sipil itu yang pertama itu yang saya sangat senang itu apa, temannya banyak dan sangat apa ya, sangat helpful gitu ya. Teman-teman di kampus itu karena mungkin kita senasib ya, senasib masuk di Politeknik, kuliah juga bareng-bareng gitu ya. Itu sangat apa, kita sangat terbantu dengan suasana kampus ya waktu itu, terbantu sehingga kita nggak merasa berat ketika kuliah, karena pada saat kuliah ya kita bercanda guyon dan banyak saling belajar satu sama lain. Jadi kalau kita nggak masuk atau misalnya kita terlambat, mesti kita diinfo nih apa yang tadi diajarkan gitu ya, sehingga saya merasa bahwa di situ di Politeknik yang pertama itu adalah rasa sosial kita itu sudah dilatih ya. Terus kemudian yang kedua, masuk itu udah harus jam 7 ya. Jam 7 itu 3 bulan pertama rasanya dulu berat banget gitu ya, karena kampusnya jam 7 sudah harus masuk, kalau telat kena kompen waktu itu ya. Kalau nggak salah 5 menit 10 menit udah telat itu kena kompen gitu ya. 3 bulan pertama, tapi kemudian 3 bulan kedua rasanya enjoy saja, jam 7 itu masuk itu sudah kayak kebiasaan sampai kita lulus gitu ya. Sampai kita lulus dan ternyata itu membentuk disiplin ya, nggak sadar tuh disiplin kita selama 3 tahun masuk jam 7, bangun udah pasti ya, subuh udah pasti bangun, terus ngerjain tugas sampai malam, itu lama-lama kita terbiasa. Dan itu ternyata bagi kami, terutama alumni-alumni yang pada tahun itu ya, mungkin tahun ini juga sama kurikulumnya, itu sangat terbiasa dengan ketika kita masuk kerja. Saya masih ingat waktu pertama kali masuk kerja, saya datang jam 7 atau setengah 8 tuh ternyata saya datang pagi dulu. Padahal kalau di kampus saya datang mungkin telat itu. Tapi kalau di tempat kerja ternyata kita datang pagi dulu karena udah kebiasaan ya. Kebiasaan. Dan yang saya senang di Politeknik itu di Polines ya. Di Polines itu yang saya senang bahwa materi kuliah itu tidak hanya melulu teori saja ya. Tapi praktek, dan itu hal-hal yang sangat membantu pada saat kita bekerja. Contohnya pada saat kita bekerja setelah lulus ya, kita tahu 1 meter persegi dinding itu butuh berapa batu bata gitu ya. Kalau kita mau menghitung plumbing gitu, karena saya kalau Mas Herno di gedung, saya kemudian di teknik sipil konstruksi ya, teknik sipil transportasi atau apa ya dulu namanya, teknik sipil umum lah ya. Umum ya bahasa teknik sipil umum. Itu ketika kita masuk dalam dunia kerja, ternyata hal-hal yang rumit kita pelajari, ngitung struktur itu ya, tapi pada saat kita menghitung gambar, melihat gambar itu alumni Polines itu saya merasa mudah karena itu terbiasa dengan praktek gitu ya. Ketika kita plumbing, kita tahu nih kebutuhan pipa itu yang paling sederhana. Dan saya masih ingat pertama bekerja di dan tiket. Nama tugas saya itu sebagai kepala lab. Saya tuh malah ketawa sendiri kalau ingat, karena ternyata yang saya buka itu malah buku yang warnanya coklat itu, buku dari Polines itu. Ketika saya bekerja itu saya buka buku lagi, dan ternyata sama materi yang untuk kita bekerja dan untuk kuliah itu sama persis, tidak ada bedanya. Ketika kami membuat MIG design gitu ya, dan MIG design itu ternyata lebih praktis bukunya Polines daripada prosedur perusahaan gitu ya, daripada dan hasilnya juga sama. Jadi itu menurut saya kuliah di Polines itu sangat aplikatif sekali pada dunia kerja kita. Mungkin
Bu Prapti, Pak Irnowo, dan Bu Dian merasakan ya, sama seperti saya rasakan. Jadi ketika kita bekerja, rasa-rasanya semua yang diajarkan tuh tinggal buka buku lagi. Ya kadang nyesel juga dulu waktu kuliah nggak perhatian, tapi sekarang harus memperhatikan ya gitu. Tapi saya menilai bahwa kuliah di Polines itu adalah kita punya satu kelebihan yang berbeda dibanding dengan yang lain, bahwa hal-hal yang rumit dan hal yang sederhana itu kita pelajari, sehingga ketika kita dihadapkan pada masalah di lapangan, kita selalu bisa berinovasi dengan hal-hal yang sederhana. Karena kan kalau kita bekerja pertama kali setelah lulus itu kan hal-hal sederhana yang kita tampilkan, yang kita eksploitasi dari diri kita adalah hal sederhana mengenai teknik sipil. Dan teknik sipil itu tidak rumit kalau kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, dari hal yang sederhana, dan itu membuat ketika saya bekerja, saya baru ngeh apa yang diajarkan di Politeknik itu sangat aplikatif dan sangat adaptif terhadap perubahan. Karena kebetulan saya bekerja di beton ya, di ready-mix ataupun precast, mungkin ilmunya juga masih sama, dan itu betul-betul sangat membantu alumni, karena kebetulan di perusahaan saya itu ada beberapa alumni Polines yang bahkan ada juga adik kelas saya angkatan tahun 94 itu menjadi BOD juga, menjadi direksi juga, direktur operasi 1, itu alumni Politek juga. Jadi kadang kita senyum-senyum kalau ketemu ya di kantor, kalau inget dulu ya. Dan salah satu lagi yang mungkin sangat membantu kita adalah, saya merasa bahwa alumni Polines itu sangat adaptif terhadap situasi pekerjaan ya. Kadang kita bekerja pada tekanan tertentu atau pada waktu-waktu tertentu yang dimana butuh stamina dan butuh berpikir yang itu teman-teman Polines itu rasanya cukup mampu untuk ini, karena terbiasa dengan metode kuliah yang waktunya lama dan butuh konsentrasi terus-menerus, terbiasa di lapangan, teori atau praktek, itu sangat membantu. Ya. Mungkin itu saja, banyak kalau cerita tentang Polines, tapi mungkin waktunya udah selesai kali ya. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Dianita dan teman-teman Polines yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bercerita sedikit saja gitu. Nanti kapan-kapan sambung lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widianto atas sharingnya. Sebenarnya saya sama kayak Pak Widianto. Saya mengerti kalau seandainya ilmu itu penting ketika udah lulus gitu. Iya. Jadi nyesel waktu kuliah kenapa nggak merhatiin ya, sama kita Pak, saya juga gitu. Oke. Karena waktu kita yang terbatas cuma 1 jam diberikan, jadi kita langsung ke narasumber berikutnya saja. Ini adalah the one and only our ketua jurusan saya juga sekarang. Jadi saya persilakan kepada Ibu Dianita Ratnakusumastuti. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Widianto, Mas Irnowo. Jadi kalau bercerita waktu dulu, itu memang saya lulus tahun 92, saya masuk 93. Setelah itu saya sebagai instruktur lab bahan bangunan. Jadi kalau yang Pak Widianto, Pak Irnowo itu saya mengajar, itu saya masih di lab bahan bangunan, dan itu saya sebagai instrukturnya. Jadi ketemu saya mulai dari jam 7 sampai dengan jam 2. Jadi kalau Mas Widianto bilang jam 4, enggak Mas, itu sampai jam 2. Cuma karena tugas kita banyak, kita di kampus itu bisa sampai malam. Jadi kalau dulu masih ada lembur gambar teknik, kalau yang mengajar Pak Heri Ludiro itu kan pasti kita dulu satu kelas dapat 1 lab gambar. Jadi biasanya kelas A dan kelas C, kelas B dan kelas D. Dan itu kita pakai sampai pagi pun kita ngelembur di lab gambar. Itu kalau yang saya alami. Jadi saya sebetulnya saya juga alumni. Saya alumni Politeknik Undip sama seperti Mas Widianto dan Pak Irnowo. Kalau sekarang berubah menjadi Politeknik Negeri Semarang itu mulai tahun 97. Saya masuk tahun 89, lulus 92.
93 saya masuk mengajar di Politeknik. Maka Mas Widianto, Pak Hernowo itu kenal. Kalau Bu Suprapti itu adik kelas saya bawah persis itu. Jadi kalau dulu memang kita milih jurusan itu dari konsentrasi. Jadi pada semester 4, kita mau semester 5, kita milih konsentrasi itu entah konsentrasi gedung atau konsentrasi sipil. Tuh, kalau saya masuknya konsentrasi gedung. Tapi untuk yang sekarang, itu kita mulai dari pendaftaran, itu kita sudah dibedakan. Jadi kita milih konstruksi sipil, untuk diploma 3 itu ada konstruksi sipil atau konstruksi gedung. Untuk konstruksi sipil dan konstruksi gedung, akreditasi kita alhamdulillah kita A, dan pada tahun ini kita akan mengajukan reakreditasi. Mohon doanya kepada semua alumni ataupun semua Bapak Ibu kita bisa mempertahankan akreditasi kita yang A. Karena di teknik, jurusan teknik, prodi kita konstruksi gedung dan konstruksi sipil itu adalah satu-satunya yang memegang akreditasi A, yang lainnya masih B. Kemudian selain itu kita ada lagi 2 prodi, yaitu teknik perawatan dan perbaikan gedung, itu akreditasinya karena menggunakan LAM teknik itu adalah baik sekali, dan yang satunya adalah perancangan jalan dan jembatan, itu akreditasinya B. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Widianto dan Pak Hernowo, itu jadi kalau saya tetap masuknya jam 7 sampai jam 2, kalau sekarang malah ada yang kelas malam, itu berarti jam 2 sampai jam 21. Sebetulnya diajarkan, betul, kita mengajarkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Jadi maka kenapa ini kadang ada kuliah tamu juga dengan mengundang stakeholder dan alumni kita. Jadi kami mohon kepada alumni atau yang sudah sukses itu menularkan sedikit ilmunya kepada adik-adiknya, karena kalau cuma dari dosen itu kadang kurang percaya. Jadi seperti Pak Widianto bilang, kalau diajarkan dulu memang kita tidak butuh, ternyata sekarang harus mempelajari sesuai membuat make design dan sebagainya. Itu baru setelah lulus kita mempelajari. Jadi sama juga itu yang kita alami. Jadi kenapa ada sosialisasi ini juga? Sosialisasi ini karena sekarang itu Politeknik Negeri Semarang untuk pendaftaran mahasiswa barunya sudah tidak terpisah lagi dengan maksudnya kalau dulu ada ujian masuk yang khusus Politeknik. Sekarang itu dia menjadi satu dengan univ-univ lain. Jadi maka kenapa sosialisasi atau bincang sore ini ada, jadi untuk menularkan apa atau yang diajarkan oleh Politeknik Negeri Semarang itu, dan alumni-alumninya sudah jadi apa. Ternyata banyak juga dari mahasiswa saya, oh ternyata alumni kita ada atau yang jadi itu. Ya, karena selama ini kita kan belum tahu atau tidak pernah kita sharingkan, wah alumni kita ada yang jadi ini. Tahunya hanya saya yang jadi ketua jurusan, tapi tidak tahu yang lain. Jadi itu saja dari saya. Monggo moderator saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dianita, sekaligus ketua jurusan teknik sipil. Nanti kalau misalnya teman-teman maba ada yang jadi masuk Polines, pasti akan ketemu Bu Dianita. Oke, untuk acara berikutnya mungkin saya buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin masih ada yang penasaran terkait Polines, atau mungkin langsung nanti akan dijawab dengan Bu Dianita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau bertanya, dipersilakan mungkin raise hand, nanti saya tunjuk siapa yang, atau seperti apa, raise hand aja, biar saya bisa menentukan siapa. Dipersilakan untuk peserta di sini, untuk maba atau yang masih penasaran dengan Polines. Mungkin Politeknik sama kayak saya dulu, mungkin kayak asing dengan Polines, biasanya universitas yang kita dengar. Silakan, saya persilakan. Di sini masih ada alumni nggak, alumni Polines yang hadir selain Bapak Ibu tadi 3 atau 4 orang tadi Bu Suprapti?
Silakan alumni, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Oh, kurang greget tuh ceritanya Pak Hernowo sama Pak Widianto gitu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi. Mungkin lebih greget lagi ceritanya tentang Politeknik. Dipersilakan. Oke, kalau misalnya belum ada, silakan ya yang mau tanya, silakan raise hand. Saya dulu yang bertanya untuk Pak Hernowo dan Pak Widianto. Setelah dari Polines, Pak, proyek pertama Bapak apa ya, Pak? Kan pokoknya kan satunya dari KS tuh, konstruksi gedung. Satunya dari KG dan KS ya. KS Pak Widianto, terus Pak Hernowo-nya konstruksi gedung yang KG. Proyek pertama Bapak apa, Pak? Setelah lulus dari Polines, terus ngerasa, aduh, saya dulu soalnya waktu pertama kali setelah lulus dari kampus, biasanya tuh mikirnya tuh, bisa nggak ya? Kok kayak gitu-gitu aja sih ilmu saya dulu gitu. Jadi agak takut-takutan kayak gitu. Silakan Pak, siapa yang mau jawab duluan, Pak Widianto atau Pak Hernowo? Oke, ada Pak Larmo. Sebentar ya Pak Larmo ya. Ya, mungkin saya jawab dulu Mbak. Oke, silakan. Ya. Proyek pertama saya setelah lulus itu di tahun 2001, saya mengerjakan Stadion Gianyar di Bali. Jadi saat itu saya malah menjadi staf komersial. Jadi staf komersial itu tugasnya pengendalian proyek. Jadi evaluasi proyek, pengendalian proyek untuk yaitu tujuannya menjaga laba yang sesuai ditargetkan. Jadi dengan ilmu yang ada tadi, kita menghitung volume yang tepat, menganalisa mungkin mandor-mandor, cek isi job opnam gitu, harus pengendalian yang tepat. Jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana kerja proyek kita. Jadi baru pertama itu saya mendapat proyek gedung dan seterusnya malah tidak mendapat proyek gedung. Jadi sekali itu aja dan selanjutnya malah proyek sipil. Apapun ilmunya, meskipun saya di gedung, tapi ilmu yang saya peroleh dan saya pakai tetap masih bisa sama dan relevan itu, Mbak. Oke, Bapak berarti kalau misalnya apa bisa saya sebut itu quantity control ya Pak ya? Bukan ya Pak ya? Bukan juga kalau quantity control, cuma mungkin volume aja ya, tapi lebih ke biaya kalau ini, selain kontrol volume tadi, jadi ke RAB terutama. Berarti langsung tinggi ya Pak ya? Itunya, jabatannya? Enggak juga sih, masih staf juga, staf komersial lah. Karena saya pertama kali tuh kayak surveyor, langsung kayak ya untuk anak-anak S1 lah kayak gitu. Terima kasih Pak Hernowo. Ya. Oke, ke Pak Widianto Pak. Proyek pertamanya Pak, terus berkesan hal yang berkesan apa Pak? Jadi proyek pertama begitu lulus kuliah ya. Kebetulan waktu itu saya dapat pekerjaan sebelum wisuda. Jadi waktu itu kan zaman dulu tuh nggak tahu ya, saya yang paling terakhir dapat kerjaan perasaan tuh. Kebetulan saya waktu itu sebagai pelaksana ya di proyek SMA Taruna Nusantara. Waktu itu SMA Taruna Nusantara belum sebesar itu ya, Magelang ya Pak sekarang. Magelang, di Magelang. Dan saya masih ingat waktu pertama kali ke sana, itu lahannya itu berupa kebun tebu waktu itu. Saya hanya dikasih teodolit. Waduh, kok teodolit ya? Ketika pertama kali teodolit itu apa? Waduh, saya ingat dosen saya itu. Dosen saya. Terus kemudian saya buka buku lagi tuh waktu itu. Buka tugas-tugas saya. Kenapa dulu poligonnya bisa nol gimana nih? Jadi waktu itu tugas saya pertama itu adalah menentukan titik panjang dari lahan seluas itu. Ini dikasih gambar, terus menentukan titik panjangnya di mana gitu ya. Nah itu yang membuat ya apa ya, terpaksa buka buku lagi. Tapi ternyata aplikatif banget. Sekali lagi baca teodoli itu pertama dikasih hari pertama bingung, tapi hari kedua setelah buka buku, oh saya jadi ngerti nih. Selanjutnya menjadi lebih mudah karena kita pernah ya, waktu tingkat 2 kalau nggak salah ya, atau tingkat 3 itu kita pakai teodoli. Itu proyek pertama saya itu. Proyek kedua itu malah itu bikin SNRR itu flyover Pelabuhan Semarang waktu itu. Ring road itu Mas ya? Arteri itu, di arteri ya, Semarang. Arteri ya? Arteri. Tugas pertama itu justru saya membuat mix design. Girder K500 waktu itu saya ingat, waduh, K500. Setelah
Taruna Nusantara saya ngerjain proyek SNRR itu bikin desain dan yang berkaitan dengan beton gitu ya. Alhamdulillah walaupun awal-awalnya cukup tapi setelah membuka saya terus ingat semua dan itu rasanya kelihatannya bisa lah. Dan akhirnya memang kebetulan salah satu kelebihan Polines itu adalah ketika kita masuk ada alumni itu selalu kita dibantu. Jadi ketika saya pertama kali masuk ada alumni Polines loh, selalu ada. Itu yang bisa membantu kita itu malah. Nah, itu yang saya sangat senang gitu ya, karena ternyata alumninya banyak, bisa selalu ada yang bantu. Makanya ketika ada alumni Polines masuk gitu saya berusaha kita bantu lah. Walaupun bantunya bukan bantu full tapi paling enggak membuat mereka nyaman dan bekerja, itu aja Mbak ini. Iya. Terima kasih Pak. Saya tadi mikir ketika megang teodolit yang keinget dosen pengukuran dan pemetaan gitu Pak ya. Iya. Pas mix design yang keinget lab bahan bangunan Bu Dianita mungkin. Padahal dosennya lab pengukuran siapa? Pak Dadiono atau Pak Setiotomo? Pak Setiotomo Bu. Almarhum Pak Setiotomo. Pak Hunter dulu ya toh? Hunter Bu, Hunter bener. Oke, terima kasih Pak Widianto. Kita kembali ke peserta. Tadi saya ada satu peserta yang udah raise hand, Pak Larmo. Pak Larmo, saya persilakan. Bapak alumni atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya alumni, saya kangen sama Bu Dianita ini. Silakan Bu. Saya alumni yang lulusan 2002 Bu. Ya, saya ingat. Dari saya lihat Konstruksi namanya. Gedung. Saya lihat Konstruksi namanya, Gedung, ya. langsung ingat Larmo. Berarti masih teringat ya wajahnya Bu ya? Kalau wajahnya nggak ingat, tapi kalau ingat. namanya Ya? Larmo itu paling beling mungkin Bu ya. Tapi ingat tapi. Salam juga buat Pak senior Pak Widianto, Pak Irnawo, ya. Dari Wika sama mana tadi ya? Adimik ya? Iya, Adimik. Sebenarnya ya sangat benar sekali yang disampaikan tadi ya. Dulu kayaknya tugas kuliah itu kayak berat banget. Ternyata begitu dalam dunia kerja itu ternyata lebih berat lagi ternyata. dulu coba ditumpuk-tumpuk tugas, sekarang dikejar-kejar progres itu Pak ya. Sekarang di mana Pak Larmo? Sekarang di mana Larmo? Sekarang kamu di mana? Saya di Utama Karya Bu. Oh, Utama Karya mana itu? Saya kebetulan di Utama Karya Jalan Tol di ruas Indrapura Kisaran di Medan Bu. Oh, di Sumatera ya? Iya. Kalau yang di Medan mungkin sekitar udah 6 bulan ini, sebelumnya di Bengkulu sama di Lampung Bu. Oh, di Bengkulu sama. Itu padahal ada yang di Medan itu ada anak yang lulus baru kemarin. Itu ada di HK juga. Oh gitu ya Pak. Kurang info Bu. Kalau di Medan itu kebetulan ada HK-nya HKDSU itu untuk divisi konstruksi, kalau saya di divisi jalan tolnya Bu. Oh, karena ada HK, ada HKI juga yang dapat juga kan? Iya betul. Ya. HKI kebetulan anak perusahaan juga. Iya sih. Cuma itu aja untuk salam kangen sama Bu Dianita aja nih tadi. Oke. Silakan lanjut. Yang saya kok masih ingat dengan saya itu. Kalau saya ingat, kalau Pak dosen Polines saya ingat sekali semua Bu. Oh, alhamdulillah, matur nuwun. Apalagi juga, sama Pak Ugiman itu sangat berkesan sekali. Oh, paling berkesan itu. Saya pun juga Diono, itu. Oh, iya. Dimarahinya masih terkesan. Masih ingat sampai sekarang itu. Jadi juga banyak itu. Jadi alumni yang masih ingat dimarahi sampai pasti kan ada kata-kata dari Pak almarhum Ugiman itu, apa bapakmu jenderal toh kan pasti kayak gitu. Pasti terus nggak hilang. Kalau memarahinya nggak langsung gitu. Jadi pakai istilah-istilah gitu. J matur nuwun J Pak Larmo J. Monggo sih yang moderator selanjutnya ke yang lain. Oh ini Pak Hirnowo juga ada yang titip salam ini di chat. Saya MP-nya Pak Hirnowo waktu di Bendungan Loggung di Kudus ya. Ini namanya siapa ini? Muhammad Ulinuha kelihatan. Ulin ya. Ya, Ulin. Ada nggak Mas Ulinuha? Kok namanya nggak asing, kayaknya satu seangkatan dengan saya kayak itu Bu. Saya lupa, tapi saya juga ingat. Satu angkatan kayaknya. Kayak saya lupa ingat. Jenengan angkatan berapa Mas Larmo? Saya lulus 2002 Bu. Masuk 99 berarti. Oh, masuk 99. Iya. J, matur nuwun. Terima kasih Pak
Larmo. Pak Larmo. Ya. Terima kasih Pak Larmo atas sharingnya. Oke, yang lain mungkin peserta. Oh, ada 2 yang raise hand. Oh, yang tadi habis Pak Rifki. Pak Rifki, apakah ada di Zoom? Oke, silakan Pak Rifki. Ini bertanya atau bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dian, utamanya apa kabar Bu Dian? Fansnya Bu Dian lagi. Iya. Sharing aja Bu Dian. Jadi saya Monggo Mas, mungkin monggo. Ibu lupa sama saya mungkin ya. Saya Bu, pasif Bu di kampus dulu Bu. Saya dari PPG Bu. Oke. PPG Angkatannya siapa? Dulu kalau ingat Mas Nandu Bu. Oh, Nandu ya. Berarti Ya. angkatannya Nandu. Iya, angkatannya Nandu Bu. Oke. Iya. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Hirnowo itu salah satunya benar juga, ternyata di dalam dunia kerja itu apa yang kita pelajari di kampus ada lagi hal-hal yang lebih baru Bu. Itu jadi saya terus terang Bu cerita mungkin sama teman-teman PPG ya Bu ya, terutamanya kalau ada di grup ini Bu. Oh, dulu itu kan mindset saya itu kan pada saat kuliah itu kan PPG, berarti setelah dari PPG itu kita kerja di bidang maintenance building. Ternyata ya enggak juga Bu. Jadi pada saat saya tes masuk WIKA itu tahun 2019. PPCP 84 saya Pak Irnowo. Oh, 84 baru banget. Ya. Baru banget ET20. Ya. Ternyata dari PPG pun juga bisa juga Bu kita masuk di dunia yang sifatnya lebih ke arah konstruksi sipil umum gitu Bu. Enggak harus juga kita di perusahaan yang bergerak di bidang maintenance. Enggak saklek ya? Enggak saklek, enggak saklek. Saya dari konstruksi gedung tapi turunnya ke jalan terus ini. Sama Pak. Banyak yang begitu kok. Jadi tidak sesuai dengan prodinya. Jadi kalau misalnya gedung harus ke gedung, itu mah nggak ada. Gedung mah ke sipil, sipil malah ke gedung, ya, PPG betul, juga ngurus tapi jalan. Insya Allah semuanya ilmunya hampir sama lah, mirip-mirip. Tinggal kitanya mengejas saja gitu. Menghitung ini juga sebenarnya sama sih, cuma tinggal aplikasinya aja yang agak beda gitu. Ya itu ingat Bu, pertama kali itu jadi pas pertama keterima itu saya masuk langsung di proyek dermaga Bu, dermaga Terminal Kijing. Oh, di Kijing. Iya, Mempawah Pak. Bangun dermaga yang lu nggak pernah belajar dermaga kan Bu, jadi mau nggak mau kan harus belajar ya. Design and build. Design and build. Engineering dulu Pak pertamanya itu. Yeah. Di engineering lagi Bu. Ya, itu pengalaman yang saya lalui sampai dengan sekarang. Saya sekarang di produksi Pak. Kerjain jalan dan jembatan. Ya, ini Bu apa yang diberikan Polines basicnya kepada saya terus terang pribadi sangat luar biasa. Dari kedisiplinan, kemudian cara bekerja pada saat itu kan di Polines kita diajarkan ya Bu ya. Benar-benar kepake Bu, terus terang Bu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih Bu pada Polines, Bu Dian, kemudian seluruh jajaran dosen yang pernah mengajar saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Saya bangga pernah jadi Polines. Sama-sama. Kalau saya ingat dulu itu kelihatannya nggak gemuk soalnya, masih kurus. Maka tadi kurus. Jadi saya lihat ini, saya perhatikan, saya pernah lihat muka seperti ini, tapi oh ya benar karena sekarang tambah gemuk. Jadi kayak Larmo tuh dulu juga nggak gemuk seperti ini, sekarang tambah gemuk jadinya. Oh, tapi saya ingat apa ini benar Larmo murid saya atau mahasiswa saya tuh, tapi oh ternyata betul. J matur nuwun Mas ya, J. Ada lagi yang mau sharing? Monggo Mbak Bu Eni. Oke, terima kasih Mas Rifki. Oke, masih ada
Belum ada yang raise hand, Bu, sebenarnya di sini. Mungkin dari mahasiswa baru ada yang di sini nggak? Mungkin masih ada yang penasaran terkait apa namanya politeknik, dipersilahkan, atau mahasiswa yang masih jadi mahasiswa. Kayak saya tadi lihat ada beberapa nama, Bu, mahasiswa kita masuk di link Zoom. Dipersilakan, mungkin ada yang mau bertanya dengan para alumni. Kadang untuk bapak-bapak alumni, kadang-kadang mahasiswa itu, Pak, ketika saya mengajar tuh masih banyak yang nanya, Bu, nanti kita mampu nggak, Bu, untuk di lapangan? Saya kan selalu bilang, intinya mau itu PPG, PJJ, atau KS ataupun KG yang diajarkan di kampus kan adalah dasarnya gitu. Apakah nanti rezekinya di mana ketika keluar dari Polines itu, menurut saya kalau udah emang dasarnya udah bagus, mau apapun nanti di belakangnya itu bisa menyesuaikan menurut saya. Yang penting dasarnya udah lurus aja gitu. Jadi silakan mungkin mahasiswa kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, itu kan ada ketua HMS. Itu Bu, ada dari Nindya Karya, Bu. Oke, monggo Pak Budi. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Saya pengen nyapa teman-teman Polines, Bu. Kebetulan saya dulu mahasiswa yang pasif, jadi nggak banyak dikenal, Bu. Dulu saya angkatan masuk Poltek tahun 95. 98. Nama saya Budi, Pak Hernowo, Pak Widi, monggo, salam kenal. Salam kenal, Pak. Sering ke tempat India kita. Ya, Pak. Tempatnya Wika juga sering banyak itu. Ya. Saya biasanya nongkrong sama Pak Hernowo. Baru kemarin nongkrong Pak Hernowo itu. Ya, jadi terima kasih dari Poltek. Memang kalau dunia kerja pada saat awal itu agak kaget. Cuman ada juga ilmu yang harus dipakai pada saat praktek, ngawasin pekerjaan, itu pasti dipakai. Tapi seiring berjalannya waktu, memang kita harus mengembangkan diri ke depan. Jadi terima kasih ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen, sudah mendidik kami menjadi seperti sekarang ini. Mungkin itu saya sapa teman-teman semua, salam kenal semuanya. Pembicara Pak Widi, Pak Hernowo, salam kenal. Monggo. Makasih, Bu. Pak Budi. Iya, sama-sama Pak Budi. Oke. Kita masih nunggu pertanyaan, tapi nggak ada yang nanya. Saya mau bertanya lagi deh, kalau gitu boleh, masih ada waktu kan, Bu, ya? Sebenarnya yang saya mau tanyakan adalah, saya kan waktu pertama kali kenal Politeknik nih, Pak, agak lumayan bingung karena saya saya keep dulu pertanyaan saya karena ini ada mahasiswa yang mau bertanya. Ini ketua HMS kita. Silakan, Tafarel. Terima kasih Bu Baik atas waktunya, udah diberikan waktu untuk bertanya. Mohon maaf belum bisa on cam, soalnya kalau misal on cam nanti koneksinya agak lambat. Mohon izin Budian dan kakak-kakak alumni Polines, saya Tafarel Akbar, tingkat 2, kelas KG 2D. Mau izin bertanya. Dulu waktu saya masuk di Polines itu, dengar-dengar dari teman-teman kakak tingkat sama teman-teman Polines, itu untuk teknik sipil khususnya, kita harus menonjolkan skill kita di dalam satu bidang. Sebenarnya kita bisa juga untuk menonjolkan skill kita di semua bidang, tapi itu lumayan susah. Nah, saya ingin bertanya, hal apa atau tips apa bagi kami sebagai mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri untuk di dunia kerja? Jadi mungkin untuk saya pribadi, mungkin saya lebih suka untuk matkul pengukuran dan pemetaan, karena mungkin di situ saya bisa istilahnya tertarik dengan pelajarannya. Nah, apakah saya juga harus belajar yang lainnya agar nanti di dunia kerja saya juga bisa mengantisipasi ketika saya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari materi pengukuran dan juga pemetaan. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Tafara atas pertanyaannya. Nah ini Pak, maksud saya ya, jadi mahasiswa sekarang tuh masih agak lumayan bingung gitu. Kalau seandainya udah lulus terus mau ngapain, terus apakah ilmu yang didapatkan di kampus itu cukup atau enggak gitu. Jadi tadi Tafara nanya apakah cukup kalau seandainya saya mau satu bidang aja gitu. Tapi kan bidang di sipil itu kan banyak ya, kalau seandainya pengukuran pemetaan. Mungkin saya balikin lagi ke bapak-bapak alumni yang memang udah terjun di lapangan cukup lama. Saya mulai dari Bapak Hernowo, Pak. Bisa silahkan menanggapi, Pak. Apakah bisa ditanggapi pertanyaan dari Farel tadi? Ya, terima kasih Mbak Heni. Ya, bisa sedikit aja memberikan sharing ya. Memang kita pada saat kuliah itu ya tahunya misalnya kita di sipil, nantinya akan sipil aja. Padahal kita kalau sudah masuk dunia kerja itu kan kita, apalagi kalau kita kerja ya bukan sebagai profesional atau pengusaha. Kalau pengusaha mungkin kita akan mengembangkan lagi tadi usaha kita. Tapi kalau sebagai pekerja pegawai kita akan berkarir ya. Dengan berkarir itu meskipun saat ini kita sampaikan saat ini kita salah satunya pengukuran tadi ya dengan masuk di bagian teknik engineering. Tidak menutup kemungkinan juga dengan kita berkembang berkarir kita akan merambah ke manajerial. Jadi tadi kita harus siap mengasah kemampuan kita, menambah kemampuan kita, mungkin skill kita dalam berbahasa Inggris, mungkin dengan adanya bakat kita mungkin bisa lebih menonjol di mana, tapi kita harus siap dengan perubahan-perubahan waktu tadi, dengan menambah pengetahuan kita di luar ilmu dasar yang sudah baik, yang sudah kita terima tadi. Dengan mungkin adanya kita pandai untuk menyampaikan pendapat, ataupun mungkin kita bisa lebih menonjol, akan lebih cepat juga menunjang kita dalam berkarir, dan juga membekali diri kita untuk bersiap juga menjadi wirausaha setelah kita nanti, mungkin setelah berkarir kita juga akan memasuki pensiun ke depannya juga, tapi kita sudah siap dengan bekal-bekal ilmu yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kita juga tidak minder dengan bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang cukup besar untuk bisa menunjang karir kita. Itu mungkin masukan dan sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Widianto. Silakan menanggapi pertanyaan dari alumni juniornya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang yang pertama kali ketika kita belajar di Polines gitu, memang banyak yang memang harus dipelajari ya. Tapi saya rasa semua itu pasti akan kepakai pada saat kita bekerja pada bidang teknik sipil ya, pada saat teknik sipil. Memang pada akhirnya akan mengerucut pada satu bidang sesuai kalau pekerjaan. Kalau saya kebetulan di beton gitu ya. Tapi menurut saya pada dasarnya sama sampaikan Pak Mas Hernowo tadi, bahwa awal-awal itu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga bekerja itu saya rasa yang diberikan oleh Polines, ilmu-ilmu itu akan kepakai. Kita juga nggak bisa milih. Kadang saya di konstruksi sipil ternyata proyek pertama yang saya kerjakan kan gedung. Dan saya rasa yang paling penting justru soft skill kita ya. Jadi kalau hard skill kita bisa dapatkan di kuliah gitu ya. Tapi yang justru tidak kalah penting adalah ketika kita setelah lulus, kita juga harus mengembangkan soft skill kita. Ya, soft skill kita itu juga bisa kita dapatkan pada saat kita kuliah. Yang pertama itu mungkin rasa percaya diri kita ya. Jadi saya rasa mungkin kita sudah belajar, tapi apakah kita mampu? Nah itu rasa percaya diri kita itu harus kita harus kita tanamkan ya, bahwa kita mampu gitu ya, bahwa kita mampu. Dan jangan khawatir bahwa ilmu kita itu apakah sesuai. Insya Allah sesuai ya. Hanya memang yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kita sudah bekerja dan kemudian bahwa kita tetap harus belajar. Jadi belajar itu nggak berhenti ya, sampai sekarang itu kita harus belajar. Tapi jangan takut pada hal-hal yang kita rasa kita tidak mampu, karena mungkin itu asumsi. Karena walaupun kita tidak tangkap semua pelajaran, tapi kita masih punya materi-materi gitu menurut saya ya. Masih punya materi-materi yang kita bisa. Bahkan belajar saya itu setelah kuliah.
dengan waktu kuliah dengan waktu bekerja awal itu buka lagi buku-buku Polines ya. Artinya memang itu masih bisa memang kepake dan memang harus kita pelajari gitu ya. Walaupun apakah kita harus mengkhususkan, silahkan mengkhususkan itu kan kita ketertarikan kita pada mata kuliah tertentu nggak ada masalah gitu ya. Dan yang paling penting lagi kita nanti sama seperti disampaikan Mas Hernowo ya. Setelah beberapa tahun bekerja, kemampuan manajerial kita, setelah soft skill, kemudian kemampuan manajerial kita, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi itu juga harus kita kembangkan. Karena dasarnya kita sudah punya kemampuan teknis, tetapi soft skill juga menurut saya harus kita kembangkan. Mungkin banyak organisasi di kampus itu cukup membantu. Dulu saya juga bukan mahasiswa yang aktif, tapi mungkin banyak ikut kegiatan, banyak ikut kumpul-kumpul sama teman-teman senior itu, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak membantu untuk pengembangan diri kita itu cukup bisa membantu lah gitu. Kalaupun kita mahasiswa pasif nggak ada masalah karena di pekerjaan kita akan dituntut untuk lebih banyak berkomunikasi, bekerja sama dengan tim lain. Kita juga nggak bisa bekerja sendiri sebenarnya. Kalau di dunia pekerjaan itu nggak ada yang bisa kita kerjakan sendirian. Tapi di Polinex kita kan sudah terbiasa kerja di kelompok ya. Sampai sekarang mungkin masih kelompok ya Bu Dian ya, nggak sendiri. Ya mungkin itu saja dari saya Bu Heni. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk Bu Dianita selaku dosen Bu, itu kan Tafarel tadi nanya Bu. Terus gimana Ibu? Dipersilakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hernowo ataupun Mas Widianto. Jadi yang penting itu adalah kita percaya diri dulu. Kalau kita percaya diri, pasti kita akan bisa. Tapi kalau kita sendiri saja tidak percaya atas kekuatan kita, maka kita juga nggak bisa untuk meraih itu. Jadi gampangnya sekarang gini, saya dan dosen saya itu menjadi anak buah saya. Saya kadang juga nggak berpikir, itu dulu dosen saya, tapi kok sekarang anak buah saya. Jadi kalau saya ya, yang paling penting ada soft skill kita, bagaimana kita mau bekerja sama, kita percaya diri, dan yang penting kita tidak malu bertanya jika kita tidak bisa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dianita. Gimana Tafarel? Ada tanggapan lagi nggak Tafarel terkait itu? Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, tadi hal-hal yang disampaikan cukup menjawab dan alhamdulillah bisa berkomunikasi dan bertanya langsung sama kakak Polines dan juga Budian. Gitu. Terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu kita, jadwal kita sampai dengan jam 5, mungkin saya akan mengkonklusionkan acara hari ini. Jadi istilahnya seperti yang kita tahu semua, atau mungkin ada mahasiswa baru di sini, bahwa Politeknik itu memiliki sistem perkuliahan yang berbeda dengan universitas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya universitas itu adalah manajemen waktu kalian tergantung sama individu masing-masing mahasiswa. Tapi kalau di Politeknik itu udah merangkum semuanya, kalian udah diatur SKS apa yang kalian harus ambil, mata kuliah apa yang harus kalian ambil, kapan berangkat kuliahnya, kapan pulang kuliahnya, itu udah diatur semuanya. Jadi tinggal mengikuti sistem perkuliahan di sini saja. Terus yang kedua, berdasarkan dari sharing alumni, pengalaman alumni sore hari ini membuktikan bahwa apapun yang kalian dapatkan di Politeknik itu pasti yang akan kalian lakukan nanti ketika di dunia kerja kayak gitu. Jadi tidak ada satupun mata kuliah atau pembelajaran yang di Politeknik yang tidak akan kalian terapkan di sana. Jadi nanti apakah di sini kan di Polines ada 4 program studi, yaitu konstruksi gedung, ada konstruksi sipil, ada PPG perawatan dan perbaikan gedung, dan PJJ perancangan jalan dan jembatan. Jadi kalau seandainya memilih salah satu dari prodi yang tadi, apakah nanti di dunia kerjanya akan seperti apa? Menurut saya itu akan aman karena basicnya udah diberikan di Polines. Menurut saya seperti itu. Sekian ya Bu ya. Untuk Bapak-Bapak Pak Hernowo, terus Pak Widianto dan Pak Bu Suprapti yang sedang berhalangan hadir, serta Bu Dianita Ratnakusmasri, saya ucapkan terima kasih banyak atas sharing-sharing pengalamannya. Mungkin ini terlalu singkat untuk kita semua, mungkin adik-adik masih banyak yang mau dipertanyakan, tapi mungkin akan ada sesi berikutnya yang akan kita
share lagi mungkin di lain hari untuk alumni atau untuk adik-adik yang lain yang memang masih penasaran terkait Politeknik. Jadi saya tutup acara sosialisasi PMB pada sore hari ini. Terima kasih atas hadirin yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hernowo, Pak Widianto dan semua alumni, Mas Parmo dan semuanya. Izin live, matur nuwun. Izin live, matur nuwun semuanya. Makasih Pak, makasih Bu, makasih Bu. Sami-sami. Juga Bu, makasih. Sama-sama.